Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Yang nanya. ketiga adalah Itu Ustaz, Selanjutnya Ustadz bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang Padang, akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa, pendengar, penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Jalan Lurus bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insya Allah dalam 1 jam ke depan kami akan menemani Anda semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan serta mendengarkan nasihat dari guru kami Ustadz Dr. Abdullah Rai. Line telepon kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di fatwatv.id. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah terhubung bersama kami Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah baik Ustadz. Insyaallah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah Ustadz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai mendengarkan nasihat dari Ustadz, kita akan membacakan beberapa radio yang tergabung dalam RTVC yang turut pula merilai program pada malam hari ini. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Sragen, dan Radio Mas FM Sragen. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam mengawali program kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Dr. Abdullah Rai sebagai pembuka. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, izinkan di awal pertemuan kita pada malam hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian tentang pentingnya kita menyebarkan, membiasakan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagaimana kita tahu bahwasanya memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, ini adalah sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan untuk manusia. Dia mengatakan maksudnya adalah umat Islam secara umum. Mengapa mereka mendapatkan predikat umat yang paling baik? Karena ta'muruna bil ma'ruf. Sifat kalian adalah memerintahkan kepada kebaikan. Menyuruh manusia, mengajak mereka untuk beramal saleh, untuk melakukan berbagai kebaikan, mengingatkan orang yang lupa, menyemangati orang yang melakukan sebuah amal saleh. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan di antara sifat kalian adalah melarang dari kemungkaran. Apabila melihat kemungkaran, maka dia berusaha untuk bagaimana
kemungkaran tersebut hilang, atau minimal bagaimana supaya kemungkaran tersebut berkurang. Ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah amalan yang dengannya umat Islam ini mendapat predikat sebagai umat yang paling baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini adalah termasuk di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beriman baik yang laki-laki maupun yang wanita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan di antara sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan sebaliknya, apabila kita sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kemungkaran merajalela dan tidak ada di sana usaha dari kita untuk mengingkari sesuai dengan kemampuan kita, maka dikhawatirkan akan menimpa kita apa yang telah menimpa Bani Israel, yang mereka dahulu tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Jika Allah SWT menyebutkan tentang telah dilaknatnya orang-orang Bani Israel, Allah SWT menyebutkan sebabnya. Dzalika bi annahum, yang demikian adalah karena mereka tidak melarang dari kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Ini mengingatkan kita semuanya supaya kita menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan kita. Kita mulai dengan lingkungan kita yang paling kecil, yang ada di dalam rumah kita, sebagai orang tua atau bahkan sebagai seorang anak, sebagai seorang anggota keluarga. Maka keluarga kita, mereka adalah orang yang hendaknya kita dahulukan untuk kita ajak kepada kebaikan dan kita larang mereka dari kemungkaran. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau memang kita adalah seorang bapak, seorang kepala keluarga yang tentunya di sini memiliki kekuasaan, maka hendaklah dia berusaha untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di rumahnya atau mengurangi kemungkaran tersebut. Demikian pula seorang ibu ketika dia memiliki kekuasaan atas anak-anaknya, maka dimulai dari dirinya sendiri dan melarang anak-anaknya untuk melakukan kemungkaran. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Demikian seorang yang beriman berusaha untuk menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk di antaranya adalah di lingkungan dia yang paling kecil. Demikian pula di antara adab yang harus kita perhatikan adalah beramar ma'ruf nahi munkar berdasarkan ilmu.
kita mengajak kepada kebaikan karena memang kita tahu dasarnya. Kita melarang dari kemungkaran karena kita yakin bahwasanya hal itu adalah benar-benar kemungkaran yang harus diingkari. Jangan sampai beramar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu. Demikian pula harus didasari oleh keikhlasan. Niatnya adalah lillah, bukan karena ingin dianggap orang yang saleh, karena dia mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Bukan pula tujuannya adalah ingin menghinakan orang lain, tapi tujuannya adalah lillah. Tujuannya adalah bagaimana supaya manusia dekat dengan Allah, bagaimana supaya manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan adalah tentunya kita berusaha untuk hikmah dan mendahulukan hal yang paling penting daripada yang penting, sehingga tidak semua kemungkaran kemudian langsung bisa diingkari. Kalau memang di sana ada kemungkaran yang lebih besar yang seharusnya didahulukan untuk diingkari, maka tentunya mendahulukan pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut itu adalah termasuk hikmah. Seperti misalnya dalam sebuah lingkungan ada kemungkaran syirik, di sana ada kemungkaran misalnya mencukur jenggot misalnya, maka tentunya yang harus menjadi prioritas kita adalah pengingkaran terhadap kesyirikan, karena ini adalah dosa yang paling besar. Dan kalau sampai seseorang meninggal dunia di atas atau membawa dosa syirik ini, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ini perlu fiqh, ini perlu pemahaman, perlu ilmu untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan sampai syiar yang mulia ini dikotori atau dirusak karena sebab kekurangan ilmu kita, ilmu yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya karena kita kurang ilmu sehingga justru malah memperparah keadaan, kemungkaran semakin banyak, atau justru malah semakin seseorang tidak mau kembali kepada agama Allah karena kita yang salah di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga para pemirsa Fatwa TV bisa mendengarkan dengan baik serta melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan telepon kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331 546087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di fatwatv.id. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami dari Bapak Alam di Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah dengan mengatakan ini pohon batangnya terlalu kecil sehingga menyebabkan kita susah, atau mengatakan kalau seandainya pohon ini besar pasti akan lebih mudah, apakah ini termasuk syirik Ustadz? Baik Ustadz. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin pertanyaannya perlu diperjelas ya, tentang ucapan dia tadi, apa maksudnya dan dalam konteks apa dia mengatakan yang demikian. Dia mengatakan bahwasanya seandainya pohon ini lebih besar, pasti lebih mudah. Kalau maksudnya adalah dia menyesali apa yang telah terjadi dan seakan-akan tidak
ridha dengan apa yang sudah Allah SWT takdirkan, kemudian mengatakan seandainya dulu seperti ini, niscaya akan seperti ini. Maka tentunya ucapan yang demikian adalah bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu sudah ditakdirkan. Dan seorang yang beriman hendaklah dia beriman dengan takdir Allah. Kalau itu adalah sebuah musibah, maka dia bersabar. Jangan sampai dia mengatakan seandainya saya kemarin tidak ke sini, niscaya saya tidak akan demikian. Seandainya kemarin saya berangkat, niscaya saya tidak akan demikian dan demikian. Ini nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, karena sesungguhnya lau itu kalimat atau kata seandainya ini membuka pintu syaitan. Ini membuka pintu syaitan, yaitu ucapan seseorang seandainya kemarin demikian dan demikian, ini menjadikan syaitan akhirnya masuk, akhirnya menambah-nambah, membisikkan, sehingga seseorang akhirnya dia tidak sabar, sehingga seseorang tidak ridha dengan apa yang sudah Allah SWT takdirkan. Yang seharusnya dia lakukan adalah mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya, kalau sudah terjadi, maka katakan qaddarallah, ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah SWT kehendaki, maka Allah SWT akan melakukan. Apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Nah, ini kalau yang dimaksud di dalam pertanyaan tadi, ya seandainya, dan seandainya di sini maksudnya adalah ya penyesalan terhadap takdir Allah, maka ini tidak diperbolehkan yang demikian, karena seakan-akan di situ ada protes atau penolakan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Bapak Alam di Sumatera Barat. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami dengan Bapak Fandi di Tuban. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya di masjid qobliyah, maksudnya sebelum duhur, waktunya cuma cukup untuk satu sholat, lebih baik tahiyatul masjid atau qobliyah duhur. Lalu kalaupun qobliyah duhur, itu sebaiknya 2 atau 4 rakaat. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau naik kereta ba'da duhur, terus keretanya di stasiun tujuan ba'da maghrib, itu mending sholat asar di kereta atau mending menjamak sholat dengan duhur ya, maksudnya jamak takdim ya, terima. Ya, tapi takdimnya dikosor atau tidak dikosor? Terima kasih. Syukur wa jazakumullah khair ya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ada 2 pertanyaan yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah jika seseorang sebelum sholat zuhur ada waktu untuk melakukan sholat sunnah, tapi hanya cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat saja. Apakah seseorang melakukan sholat qobliyah atau dia melakukan tahiyatul masjid saja? Yang pertama, tentunya yang namanya sholat qobliyah ini adalah sholat yang rawatibah, sholat rawatib, dan dia adalah sholat sunnah yang muakkadah, yang dikuatkan. Sampai dahulu Nabi SAW, seandainya beliau ada uzur sehingga tidak bisa melakukan salah satu di antara sholat rawatib, maka beliau mengqadha'nya. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, wallahu alam, ya seseorang melakukan sholat 2 rakaat qobliyah zuhur. Dan
Qobliyah zuhur ini ada 4 rakaat. Ketika seseorang tidak bisa melakukan kecuali 2 rakaat saja karena keburu iqamah misalnya, dan jamaah mereka biasa sebentar saja antara zuhur dan antara azan dengan iqamah salat zuhur, maka dalam keadaan demikian dia semampunya melakukan salat qobliyah 2 rakaat. Kemudian nanti kalau iqamah maka dia pun mengikuti salat zuhur. Setelah salat zuhur kita melakukan ba'diyah zuhur, kemudian kita mengqadha. Mengqadha yang mana? Mengqadha 2 rakaat yang belum kita lakukan tadi. Karena kita baru melakukan 2 rakaat sebelum zuhur. Karena belum melakukan yang 2 rakaat, kita qadha, yaitu mengqadhanya setelah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Demikian wallahu taala alam. Adapun pertanyaan yang kedua, apabila seseorang akan melakukan perjalanan naik kereta dan itu dilakukan setelah sholat zuhur dan akan sampai di tempat tujuan setelah maghrib, maka dalam keadaan demikian wallahu alam dia melakukan jamak takdim. Lakukan jamak takdim, akan tapi tidak mengqasar. Kalau memang dia posisinya masih berada di daerahnya, belum meninggalkan kotanya, maka dia melakukan sholat zuhur 4 rakaat, melakukan sholat asar 4 rakaat, menjamak, karena memang di sini ada hajah, dan dia tidak mengqasar karena dia belum safar. Kemudian nanti dia baru melakukan ya sholat maghrib di tempat tujuan atau ketika dia sudah turun dari kereta. Demikian, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Fandi di Tuban. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Bapak Rahmat di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair, Ustadz dan tim Fatwa TV. Alhamdulillah, izin mau tanya terkait hukum menggunakan peluit, di mana peluit itu kan seperti mengikuti kaum kafaro ya. Apakah itu diperbolehkan? Di mana di sekolah juga, di sekolah anak-anak dalam olahraga juga menggunakan peluit dan aktivitas seperti lomba-lomba seperti itu. Apakah ada fatwa yang melarang untuk menggunakan peluit atau memang diperbolehkan? Mohon untuk diluruskan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Baik. barakallahu fikum. Allah ta'ala a'lam. Asalnya adalah tidak masalah ya. Karena al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari sesuatu adalah ya tidak masalah. Itu adalah sesuatu yang boleh, kecuali kalau memang di sana ada dalil yang melarangnya. Di peluit ini adalah alat bantu untuk memberi tanda atau aba-aba dalam olahraga atau perlombaan atau pengaturan barisan, maka wallahu alam tidak ada di sana hal yang melarang yang demikian. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Rahmat di Tangerang. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di fatwatv.id. Baik, telah terhubung bersama kami Ibu Seli di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana izin bertanya. Jadi Ana
bentar lagi akan pindah. Kami akan pindah ke emang mencari tempat yang memang dekat dengan Masjid Sunnah, sangat dekat dengan Masjid Sunnah, dan itu pengurus DKM itu ketuanya sampai pengurus intinya itu adalah Sunnah semua. Qadarullah itu barusan terbentuk 2 tahun yang lalu, tapi RT-nya semuanya itu manhajnya berseberangan dengan Sunnah, sangat berseberangan. Dan jadi GU TPA-nya itu manhajnya juga berseberangan, dan teman-teman yang sebelumnya itu DKM belum bisa masuk untuk memegang GU TPA. Nah, saat Ana mau pindah, memang baru tahu kalau misalnya di situ TPA-nya ternyata bukan yang megang, bukan Sunnah. Jadi anak kan butuh sosialisasi nih Ustadz. Nah, kebetulan memang anak-anak ini ngajinya sama Ana di rumah karena Ana juga sedang memiliki syahadah juga untuk menjadi guru Quran dan sedang menyelesaikan sanad. Nah, jadi anak-anak ngaji sama Ana. Cuma yang Ana pikirkan kan teman-teman juga di sana butuh bantuan Ana untuk berdakwah. Nah, apakah boleh kalau misalnya kalau teman-teman di sana mintanya Ana buat jadi guru bahasa Arab ya. Kalau misalnya Ana ingin memasukkan anak-anak ke TPA itu gimana Ustadz? Itu mohon masukannya Ustadz. Mungkin Maksudnya dengan Ana memasukkan ibu, anak Ana dengan ibu juga sebagai pengajar di situ. Mereka meminta Ana saat Ana nanti pindah untuk menjadi pengajar umahat. Tapi bukan GU TPA-nya, karena GU TPA-nya kan masih dipegang sama manhaj yang berseberangan gitu Ustadz. Jadi Ana dimintanya buat jadi guru bahasa Arab di umahatnya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah pertanyaannya cukup jelas. Maka wallahu taala a'lam, dalam keadaan demikian apabila yang memegang TPA itu masih di atas akidah yang tidak lurus, yang ada kemungkinan dia mengajarkan anak-anak kita akidah yang tidak lurus, ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka dalam keadaan demikian tentunya kita mencari tempat yang lebih sesuai dengan sunnah. Ini yang seharusnya kita lakukan. Dan alhamdulillah tadi disebutkan bahwa sang ibu, beliau sedang belajar dan insyaallah dalam proses mendapatkan sanad. Tentunya beliau memiliki ilmu yang cukup untuk mengajarkan anaknya sendiri Al-Quran, mengajarkan anaknya sendiri mungkin adab-adab yang ringan yang berkaitan dengan adab sehari-hari. Maka insyaallah kita ajarkan sendiri anak kita Al-Quran, dan kita ajarkan dia adab dan seterusnya, yang di situ kita lebih tenang, ya kita ajarkan sendiri akidah yang sahihah. Maka ini yang seharusnya ditempuh oleh seorang ibu, daripada dia masukkan anaknya di sebuah lembaga yang khawatir apabila dia masuk dalam lembaga tersebut akan diajarkan oleh gurunya akidah yang tidak benar. Ya, akidah misalnya Allah di mana-mana, atau diajarkan tentang perayaan yang tidak disyariatkan. Kalau itu sudah masuk di dalam hati anak kita, siapa di antara kita yang menjamin hal tersebut bisa keluar? Padahal kita ini kan sebagai orang tua diberikan amanah oleh Allah SWT untuk bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bertauhid, menjadi anak-anak yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Jadi wallahu alam, kalau memang keadaannya demikian,
kita didik sendiri. Alhamdulillah Allah SWT memberikan kemampuan. Adapun mengajar bahasa Arab untuk ummahat, maka silakan. Ini adalah kesempatan kalau memang kita diminta dan kita punya kemampuan, maka kita sebarkan ilmu yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan mengajar bahasa Arab ini termasuk amalan yang mulia, karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan ketika seseorang memahami bahasa Arab, maka dia lebih memahami agamanya. Dan kalau dia lebih memahami agamanya, maka dia akan lebih bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Dan bisa kita gunakan ya kesempatan ini, yaitu mengajar bahasa Arab ini untuk mendakwahkan juga masalah-masalah yang lain. Ya, ketika kita mengajar bahasa Arab, kemudian kita menyebutkan contohnya, ya, kemudian di dalam contoh-contoh tersebut kita masukkan masalah akidah, ya, kita misalnya asyirku dambun kabir, syirik adalah dosa yang besar, atau asyirku akbaru al-kabair. Dan kita ingin menjelaskan tentang mubtada khabar. Kemudian di situ kita jelaskan tentang masalah syirik. Ini bagus sekali. Ya, seseorang mengajarkan tentang bahasa Arab, dan di situ dia pun juga mengajarkan tentang masalah akidah dan perkara-perkara yang penting yang lain di dalam agama ini. Demikian, wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Seli di Tangerang. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Bapak Junaidi di Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Iya, izin bertanya Ustadz. Di tempat saya kan ada masjid yang kebetulan uang kasnya itu mencukupi. Kemudian di tempat kami juga ada madrasah awaliyah, tapi nggak ada sumber dananya untuk mengelola madrasah ini. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh uang kas masjid itu digunakan untuk buku paket atau keperluan untuk mengajar anak-anak di madrasah, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya seseorang harus memperhatikan tentang amanah. Uang yang masuk ke masjid, tentunya orang yang berinfak, ya mereka memiliki tujuan. Dia maksudnya uang tersebut untuk apa? Kalau misalnya memang kita dalam pengumuman kita sebutkan bahwasanya itu adalah untuk masjid, untuk uang kas misalnya, maka amanahnya berarti digunakan uang tersebut untuk kepentingan masjid. Ya, seperti untuk operasional, listrik, air, kemudian mungkin pemeliharaan bangunan, untuk dakwah di masjid, ta'lim. Ini termasuk penggunaan uang tersebut di dalam perkara yang sesuai dengan amanahnya tadi ya. Adapun digunakan untuk yang lain, ya meskipun itu adalah termasuk pintu kebaikan ya, seperti tadi misalnya untuk madrasah, TPQ. Ya, kalau itu adalah madrasah yang tidak ada kaitannya dengan masjid tadi, maka wallahu ta'ala alam, penggunaannya untuk madrasah tadi ini tidak diperbolehkan, karena kita kembali
dalam masalah pentingnya kita menjaga amanah tadi. Kalau memang amanah dari masyarakat atau kaum muslimin adalah untuk uang kas masjid, ya kita gunakan untuk uang untuk operasional masjid, itu maksudnya. Ya, dan itu adalah lebih berhati-hati. Adapun madrasah, maka kita berusaha untuk mencari sumber yang lain. Ya, kita berusaha untuk mencari dana dari arah yang lain, bukan dari uang kas masjid. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab Bapak Junaidi di Medan. Baik, telah tersambung bersama kami Ibu Ratih di Semarang. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu. Ya Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Saya ART 221 mau bertanya. Saya pada tahun 2016 saya membeli rumah di Semarang. Sejak pertama kali saya menempati rumah itu, malamnya saya langsung mimpi buruk, langsung melihat seperti kayak kuntilanak gitu, Ustadz. Saya kira itu cuma mimpi biasa, tapi setiap malam saya selalu mimpi buruk. Dan akhirnya setelah 5 tahun saya menempati rumah itu, tiba-tiba saya tidak bisa tidur itu selama 1 minggu dan tidak bisa makan. Dan selama tidak bisa tidur itu, setiap malam saya mendengar suara-suara yang aneh. Dan setelah itu saya hampir kehilangan akal. Alhamdulillah saya bertemu dengan Ustadz Ahlus Sunnah dan disarankan mendengarkan surah Al-Baqarah, diruqyah dengan surah Al-Baqarah. Alhamdulillah setelah saya mendengarkan surah Al-Baqarah, saya kembali sehat, tidak kehilangan akal lagi. Tapi setelah itu masih terus Ustadz, hingga tahun 2022, akhir itu saya seperti itu lagi, tidak bisa tidur lagi, tidak bisa makan, dan hampir kehilangan akal lagi. Dan alhamdulillah hanya beberapa saat itu saya kembali normal. Tapi sampai saat ini, padahal saya juga sering merutinkan zikir pagi petang, saya juga sering ruqyah mandiri, tapi sampai saat ini saya masih terus seperti kadang mau pingsan, terus masih sering mimpi buruk juga. Terus apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ini sudah 4 tahun ini selalu seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Nah, barakallahu fikum, Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita berdoa pada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada Ibu dan juga saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit. Pertama yang perlu kita sampaikan di sini bahwa apa yang terjadi berupa musibah tentunya ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maka kita harus sadar yang demikian. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita berusaha mengambil sebab yang dengannya kita berharap kita bisa keluar dari musibah tersebut. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, wallahu alam, ini sangat erat kaitannya dengan jin yang mengganggu, yang dia berusaha untuk mengganggu dan menyakiti orang yang beriman. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan di antaranya adalah melakukan apa yang tadi sudah disebutkan ya dalam pertanyaan. Kita berusaha. Mulai dari kita membiasakan membaca Al-Quran di rumah,
terutama surat Al-Baqarah yang dikatakan oleh Nabi SAW, fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka kita baca. Kita biasakan terus untuk membaca Al-Quran, ya semakin banyak semakin bagus. Ya supaya syaitan ini tidak betah tinggal di rumah seseorang. Kemudian yang kedua, kita membaca zikir pagi dan juga petang. Dan usahakan kita bisa memahami maknanya. Dan kita lakukan dengan khusyuk dan kita rutinkan. Dan dalam aktivitas kita ketika keluar rumah, masuk rumah, makan, minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita usahakan untuk membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga doa, meminta kepada Allah supaya dilindungi, diberikan kekuatan, dijauhkan dari jin-jin tersebut. Dan Allah SWT dialah Al-Malik, dan dialah yang mencipta, dan dialah yang mentakdirkan. Maka dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Terus kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita ruqyah diri kita sendiri. Maka kita tunjukkan di hadapan Allah SWT apa yang kita mampu berupa usaha-usaha tersebut, sebab-sebab tersebut. Kemudian juga mungkin bisa ditanyakan apakah di rumah tersebut ada sesuatu yang dipendam, ya berupa barang-barang seperti jimat atau yang semisalnya. Maka mungkin perlu dicari info, dan kalau memang ada, dibongkar dan dibakar supaya ini menjadi sebab lemahnya jin-jin tersebut. Ini yang bisa dilakukan oleh seseorang, dan dia melakukan sebab dia berusaha sesuai dengan kemampuan. Adapun hasilnya, maka Allah SWT yang menentukan. Hasilnya bukan kita. Yang menentukan adalah Allah SWT. Sembuh atau tidak sembuh, berhasil atau tidak berhasil, Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Nah, ini harus kita yakini. Kewajiban kita adalah berusaha. Dan kita harus sadar bahwa hasil akhirnya Allah SWT yang menentukan. Mungkin saja seseorang sudah melakukan ini dan melakukan itu, tapi ternyata belum seperti yang dia harapkan. Maka dalam keadaan seperti ini, bukan berarti hadis yang salah, bukan berarti Al-Qur'annya yang salah, tapi di sini Allah SWT ingin menguji keimanan kita, atau Allah SWT ingin melihat kita lebih banyak berdoa, melihat kita lebih banyak berusaha. Maka seseorang tidak putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan dia bersabar. Lakukan ya seperti yang diperintahkan. Terus dia membaca zikir, dia membaca Al-Quran, dia berdoa. Nah, dan dia bersabar melakukan itu semuanya. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Jangan sampai kita kemudian meragukan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita bersabar dalam keadaan seperti itu, ya seperti tadi disebutkan, kadang sembuh, kadang datang lagi, kadang hampir hilang akalnya, atau hampir pingsan dan seterusnya, kita bersabar. Ya, dan insya Allah di dalam kesabaran kita itu ada pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan
pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar, melipat gandakan pahala orang-orang yang bersabar. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Ratih di Semarang. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak pemirsa semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821 7000 6087 atau dapat menghubungi nomor telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di fatwatv.id dan di dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami dari hamba Allah di Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saat saya pulang ke rumah, saya menemukan sebuah benda yang tersimpan di lemari orang tua saya berupa peniti, bawang, rambut, dan sebuah kain yang disimpul benang. Sepenglihatan saya, sepertinya benda tersebut sudah lama tersimpan. Saya tidak tahu untuk apa benda-benda tersebut. Yang saya khawatirkan, benda tersebut adalah perantara untuk praktik kesyirikan. Sementara ini benda tersebut sudah saya amankan, namun saya bingung harus diapakan benda tersebut. Semoga Allah memberikan kemudahan Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Doakan juga orang tua saya agar Allah berikan hidayah sunnah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. barakallahu fikum. Apabila kita menemukan barang seperti itu, dan kalau dilihat dari ciri-cirinya, ada rambut, ada kain yang terikat, ada simpul benang, dan seterusnya, maka kemungkinan besar itu adalah jimat, atau bahkan itu adalah alat untuk mensihir. Dan Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Karena siapa yang menggantungkan, memasang jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka tidak boleh menyimpan barang-barang seperti itu, apalagi menggunakannya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh seorang anak apabila menemukan barang tadi adalah memusnahkan, menghancurkannya. Dan nasihat anak bisa dibuka ikatan atau simpulnya tadi terlebih dahulu sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, atau sambil membaca surat Al-Falaq atau surat An-Nas. Kemudian dibakar benda tersebut sampai habis, sampai tidak ada wujudnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab hamba Allah di Jawa Barat. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Isnah di Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah meminta-minta termasuk syirik dalam rububiyah? Dan alasannya kenapa Ustaz? Dan apakah meminta kepada orang tua diperbolehkan secara mutlak, atau kalau kita masih mempunyai hak nafkah dari mereka? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla semata dalam perkara yang kecil maupun dalam perkara yang besar. Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Semua kebaikan, semua nikmat, semua karunia asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian nikmat tersebut ada yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
Ada di antaranya yang melalui perantara manusia yang lain. Tapi yang jelas semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang membiasakan dirinya apabila dia punya keperluan, kebutuhan, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf yang disebutkan bahkan ketika misalnya sandalnya putus misalnya, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan atau memudahkan baginya untuk memiliki sandal yang lain dan seterusnya. Artinya dalam perkara yang sekecil apapun dia tahu bahwasanya tidak mungkin dia bisa menunaikan hajatnya kecuali apabila Allah SWT adalah yang memudahkan. Termasuk dalam hal ini adalah dengan siapa saja, ya, dengan manusia, dengan orang tua. Kalau memang seseorang memiliki kemampuan, ya, dia bisa mandiri, maka dia berusaha untuk ya tidak meminta-minta kepada orang lain, ya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi meminta di sini wallahu alam dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu, ya, dalam keadaan darurat. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Senantiasa seorang meminta-minta kepada manusia hingga di hari kiamat dia datang dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di dalam wajahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meminta-minta ini adalah perbuatan tercela. Kalau bisa kita yang memberi, bukan kita yang meminta. Namun bukan berarti ini adalah sebuah kesyirikan. Ya, seandainya seorang meminta-minta sementara dia memiliki kemampuan, bukan berarti kemudian kita katakan dia telah melakukan syirik yang besar, atau dikatakan dia melakukan syirik dalam hal rububiyah. Tidak demikiannya. Dia melakukan sesuatu yang tercela. Dia melakukan sesuatu yang tercela, meminta-minta padahal dia memiliki kemampuan. Tapi tidak dikatakan dia telah melakukan kesyirikan rububiyah. Karena syirik rububiyah maksudnya adalah seseorang meyakini di sana ada pencipta selain Allah. Di sana ada pemberi rezeki selain Allah. Di sana ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik rububiyah. Ya, adapun seseorang meminta-minta kepada orang lain sementara dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekayaan, maka dia melakukan sesuatu yang tercela, tetapi dia bukan berarti dia melakukan kesyirikan di dalam rububiyah. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Isnah di Jawa Tengah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Aan Andika di Lampung Ustaz. Pertanyaannya, Bismillah Ustaz, izin bertanya. Saat ini banyak sekali gempa, tsunami, longsor, dan bencana lainnya. Benarkah kita sudah sangat dekat dengan kiamat Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya. Nah, dekatnya hari kiamat ini sudah ditunjukkan di dalam dalil yang banyak. Allah SWT mengatakan iqtarabatis sa'atu. Iqtarabatis sa'atu, telah dekat. As-sa'ah telah dekat ditiupnya sangkakala yang pertama. Dan Allah SWT menyebutkan faqad jaa'a asyratuha, dan telah datang, telah muncul tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya as-sa'ah. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang banyak tentang tanda-tanda dekatnya as-sa'ah.
seperti misalnya terbelahnya bulan. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Dan tanda-tanda yang lain. Maka tidak diragukan lagi bahwa kita ini sudah berada di akhir zaman dan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. As-sa'ah, ditiupnya sangkakala yang pertama itu sudah dekat. Tentunya demikian menjadikan kita sebagai seorang yang beriman semakin bersiap-siap. Jangan kita menyanyiakan waktu, jangan kita terlena dengan dunia. Semakin kita sadar bahwasanya as-sa'ah ini adalah dekat, maka menjadikan kita semakin kembali kepada Allah. Semangat untuk beramal saleh, takut untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang seharusnya dilakukan. Dan banyaknya bencana, gempa, banjir, longsor, dan lain-lain. Tentunya ini adalah bagian dari sunnatullah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ujian yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tapi apakah dikatakan banjir ini adalah termasuk dekatnya hari kiamat atau tanda dekatnya hari kiamat? Maka tentunya demikian perlu dalil. Adapun tentang gempa, nah, yang banyaknya gempa ini termasuk ya ciri-ciri atau termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi tidak semua musibah-musibah kemudian kita katakan itu adalah tanda atau ciri dekatnya hari kiamat. Yang memang di situ ada dalilnya, ya kita katakan itu adalah tandanya, seperti misalnya kathratuz zalazil, banyaknya gempa di berbagai daerah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ini adalah termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Aan Andika di Lampung. Baik Ustaz, alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada program live interaktif pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas kesempatan waktunya membersamai kami di Fatwa TV. Baik, para pemirsa, pendengar dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk bisa menyaksikan live interaktif besok hari dengan tema kembali kepada hadis Nabi SAW bersama Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyrahil MA hafizahullah, insyaallah setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Anda semua, para pemirsa, pendengar, dan penyimak live interaktif kali ini. Akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum